Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yolanda. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang platform sistem data transdistribusi, optimasi query transdistribusi. Yang disusun oleh yang pertama itu Budi Ardian, terus yang kedua Mimin Milarni, dan yang ketiga saya sendiri Mita Yolanda. Optimasi query transdistribusi. Pengenalan optimasi query transdistribusi. Optimasi query dalam basis data transdistribusi menggunakan metode fragment dan reflex strategi. Terus prinsip kerja metode ini adalah melokalkan fragment yang ada dan metode aplikasi sehingga biaya komunikasi bisa diumumkan ketika melakukan eksekusi query. Namun fragment and relative strategi yang besar, optimasi query dalam basis data terdistribusi menggunakan metode semi-join based atau SBA. Metode SBA adalah metode berbasiskan biaya yang menerapkan projection dan section secara tepat. Dalam metode ini dilakukan pemataan berbentuk tree terhadap kemungkinan model akses yang ada. Metode ini menguntungkan apabila biaya atau cost untuk menghasilkan dan mengirimkan ke situs lain kurang dari biaya pengiriman seluruh relasi operan dan melakukan join yang sebenarnya. Optimasi query yang pertama itu mencari optimal dalam operasi query. Strategi yang dipilih diharapkan dapat minimalisasi biaya yang harus dikeluarkan dalam mensukseskan query. Terus biaya eksekusi merupakan kombinasi bobot dari satu CPU dan biaya komunikasi. Pembahasan komponen pendukung optimasi query transdistribusi. Yang pertama, set specs merupakan sekumpulan alternatif perencanaan eksekusi yang mempresentasikan query. Seluruh alternatif adalah eksekusi yang yaitu memberikan hasil yang sperma dan urutan, pengoperasian, implementasi, dan proses yang berbeda. Terus OS model menandakan sebuah harga untuk setiap rencana dalam specs. Harga dari rencana tersebut adalah sebuah pemikiran di mana harga yang lebih rendah merupakan yang terbaik dari rencana-rencana yang ada. Cost model terdiri dari cost function, statistik, dan database dan formula. Search strategi mengeksplorasikan search specs dan memiliki strategi terbaik dari alternatif yang ada menggunakan cost model. Search strategi dapat digunakan adalah dynamic programming yang bersifat deterministik di mana menghasilkan solusi terbaik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimin Milarni. Di sini saya akan menjelaskan algoritma optimasi query terdistribusi. 1. Algoritma ingress. Algoritma ingress merupakan salah satu metode untuk mengoptimasi query pada sistem basis data terdistribusi, namun juga diaplikasikan pada sistem basis data terdistribusi. Algoritma ingress melakukan pemecahan query secara rekursif untuk mendapatkan ukuran query lebih kecil yang nanti dieksekusi secara berurutan. Metode dynamic approach. Dynamic approach untuk optimasi query sistem basis data terdistribusi memiliki tujuan untuk meminimalkan waktu komunikasi dan waktu respon. Algoritma sistem R. Sistem R merupakan optimasi query statis yang didasarkan pada exhaustive search dari ruang solusi yang ada. Input untuk optimizer dengan sistem R adalah pohon relasi aljabar yang dihasilkan dari dekomposisi dari sebuah query SQL. Join ordering. Join ordering merupakan aspek yang penting dalam suatu optimasi query, terlebih pada query terdistribusi. Join ordering menjadi lebih penting ketika query merupakan query terdistribusi, karena akan mempengaruhi communication time. Algoritma SDD-1. Algoritma SDD-1 berasal dari metode yang disebut sebagai algoritma whole climbing, yang memiliki keistimewaan sebagai algoritma pemrosesan query terdistribusi yang pertama. Dalam algoritma ini, perbaikan dari solusi layak awal dihitung secara rekursif, sampai tidak ada lagi perbaikan biaya yang dapat dilakukan.
Input untuk algoritma ini termasuk query graph, lokasi relasi, dan statistik dari relasi. Contoh algoritma terdistribusi. 1. Algoritma ingress terdistribusi. Fungsi objektif dari algoritma ini adalah untuk meminimalisasi kombinasi baik communication time maupun response time. Algoritma ini juga mendapat keuntungan pada fragmentasi, tetapi hanya fragmentasi horizontal. Beberapa strategi yang memungkinkan. Site 1 EMP1, Site 2 EMP2, Site 1 ASG, Site 2 Proj. Beberapa strategi yang memungkinkan. 1. Eksekusi keseluruhan query EMP ke ASG kemudian ke Proj dengan memindah EMP1 dan ASG ke Site 2. Eksekusi EMP, ASG dan Proj dengan memindah EMP1, ASG0 ke Site 2 dan lain-lain. Pemilihan di antara kemungkinan strategi-strategi tersebut membutuhkan estimasi ukuran dari hasil intermediate. Misal, jika ukuran EMP1 ASG lebih besar dari ukuran EMP1, maka strategi 1 lebih dipilih daripada strategi 2. Contoh algoritma sistem R, yaitu query terdiri dari pergabungan dari relasi Proj, eksternal relasi, dan ASG. Internal relasi pada PNO, kita asumsikan bahwa Proj dan ASG disimpan dalam set yang berbeda dan terdapat indeks pada atribut PNO untuk relasi ASG. Strategi eksekusi untuk memungkinkan untuk query tersebut, yaitu mengirimkan keseluruhan Proj ke set dari ASG, mengirimkan seluruh ASG ke set Proj, mengambil tupelo ASG yang dibutuhkan untuk masing-masing tupelo Proj, masing-masing ASG Proj ke set ketiga. Dan terakhir, algoritma R memprediksi total waktu dari masing-masing strategi dan memilih packing paling sedikit. Contoh algoritma SDD1. Kita lihat pada tabel terdapat relation, size, dan site. Di sini kita akan membahas solusi layak awal, yaitu ES sama dengan EMP sama berarti set 4, pi sama dengan set 4, Proj set 4, maka ditotalkan total cost sama dengan S sama dengan 4 sama dengan 8 plus 1 sama dengan 13. Alternatif splitting, ES1 sama dengan pi sama dengan sheet 1, ES2 pi MP ke sheet 4, ES3 Proj ke sheet 4. Total cost ES sama dengan 4 tambah 8 tambah 1 sama dengan 13. Kesimpulan, optimasi query dalam basis data terdistribusi menggunakan metode fragment dan replikat strategi. Prinsip kerja metode ini adalah melokalkan fragment yang ada pada metode replikasi sehingga biaya komunikasi bisa diminimkan ketika melakukan eksekusi query. Namun, fragment dan replikat strategi yang besar, optimasi query adalah salah satu proses yang menganalisa query untuk menentukan sumber apa saja yang digunakan oleh query tersebut dan apakah penggunaan dari sumber tersebut dapat dikurangi tanpa merubah output. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.